Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Bapak harap semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita buka pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengikuti pelajaran meskipun masih dalam suasana pandemi. Anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Pada pertemuan kali ini, Bapak ingin memulai pelajaran kita dengan beberapa analogi sederhana. Bapak ingin bertanya seperti ini. Pernah tidak anak-anakku sekalian mendengarkan istilah kalau takdir itu memang kejam? Pernah dengar seperti itu? Kadang-kadang ada orang yang menyalahkan takdirnya sendiri. Ada orang yang iri dengan nasib orang lain. Kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa takdir tidak berpihak kepada dia. Takdir itu kejam, takdir itu tidak adil. Ada orang yang kaya, pintar, dilahirkan oleh orang tua yang pejabat, tinggi, putih, glowing, dan ada pula yang ya seperti itu. Kebalikannya, ada yang mengatakan kamu enak ya, kamu itu kaya, udah pintar, kaya, sukses, terpandang, tinggi, cantik, putih, ganteng, sedangkan aku, anggapan-anggapan seperti inilah yang perlu kita luruskan pada pelajaran kali ini. Jangan sampai cara pandang kita yang salah kepada takdir bisa membuat iman kita rusak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala secara tepat dengan porsi yang benar, yang tidak melanggar ketentuan dan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, prinsip-prinsip iman kepada qada dan qadar, dan dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, pada video sebelumnya, untuk kelas 10, Bapak sudah menjelaskan apa itu pengertian iman. Jadi anak-anak sekalian yang masih merasa belum paham, bisa kembali membuka video untuk adik-adik yang kelas 10 pada video sebelumnya, bisa dipahami kembali apa pengertian iman itu. Tetapi kalau sudah paham, alhamdulillah, kita bisa lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan langsung membahas apa pengertian qada dan qadar secara bahasa maupun secara istilah. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian qada dan qadar. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian qada dan qadar. Akan tetapi pendapat yang paling jumhur, pendapat yang paling populer, pendapat yang paling banyak dianut tentang pengertian qada dan qadar itu adalah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Secara bahasa, qada itu berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum, ciptaan, kepastian, ataupun kejelasan. Sedangkan qadar, baik itu qadar, qadarun atau qadrun, itu artinya adalah timbangan atau puncak dari segala sesuatu. Ini adalah pengertian qada dan qadar secara bahasa. Secara istilah, kita akan coba mengambil salah satu pendapat dari ulama, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qada dan qada secara istilah itu adalah ketentuan atau hukum yang global dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu adalah rincian terhadap segala ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain seperti ini, qada itu adalah ilmu, hukum, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Bapak ulangi ya, bahwa qada itu adalah ketentuan,
hukum atau ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan, yang telah dirumuskan, yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali atau sejak zaman Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan semua hukum dan semua kaidah-kaidah serta semua rumusan dan ketentuan-ketentuannya. Sedangkan qadar itu adalah aplikasi ataupun rincian ataupun ketentuan dari segala hukum tersebut setelah diciptakannya. Sederhananya, qada itu adalah ketetapan dan seluruh rencana Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar atau qadrun atau takdir itu adalah pelaksanaan dari rencana Allah tersebut. Jadi qadar itu tidak akan pernah menyimpang dari apa yang telah diqada oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya seperti ini. Dulu, sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan bahwa yang namanya benda di bumi itu akan tertarik oleh gaya gravitasi. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan bumi dan segala isinya, Allah Subhanahu wa taala telah merumuskan, telah menetapkan bahwa semua benda yang ada di bumi akan tertarik oleh gaya gravitasi, akan jatuh ke bawah. Lalu apa yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Apa yang terjadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini? Maka semua yang terjadi itu mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melemparkan benda, meskipun dilemparkan ke atas, pada ujungnya benda itu akan jatuh ke bawah. Prinsip iman kepada qada dan qadar. Ada 4 prinsip iman kepada qada dan qadar yang harus Ananda sekalian ketahui. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang sudah ada sejak zaman dahulu tapi tidak memiliki permulaan. Jadi ilmu Allah, kita harus memiliki kepercayaan bahwa ilmu Allah tidak memiliki permulaan. Sudah ada sejak zaman dahulu, beda dengan kita. Ilmu kita memiliki permulaan. Sebelum kita mendapatkan ilmu itu, maka kita berada dalam ketidaktahuan. Sedangkan ilmu Allah itu qadim, tidak memiliki permulaan, sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui perbuatan manusia jauh sebelum manusia itu melakukannya. Yang kedua, percaya, iman, yakin bahwa qadar Allah Subhanahu wa taala semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Yang ketiga, iman atau percaya atau yakin bahwa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku secara menyeluruh. Dan yang keempat adalah iman, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mewujudkan makhluk. Apapun yang berkaitan dengan makhluk, semua diwujudkan, diciptakan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, silahkan dibuka Al-Qur'annya, silahkan dicatat dalil-dalil ini. Surah Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, surah Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, surah Al-Isra ayat 33. Dan yang keempat, surah At-Taghabun ayat 11. Anak-anakku sekalian, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan selanjutnya. Tugasnya sederhana, silahkan membuat catatan dan rangkuman atas pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anakku sekalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup